Noviani Nurfitriani dengan NIM 243141045, kelas 3B Prodi PGMI, mata kuliah pengembangan dan analisis kurikulum MI dengan dosen pengampu Gustiarini MPD. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran mendalam. Sebelumnya, apa sih pembelajaran mendalam itu? Pembelajaran mendalam bisa diartikan dengan deep learning. Istilah deep learning yang dipakai oleh Mendikdasmen tidak sama dengan istilah deep learning yang lazim digunakan dalam ranah artificial intelligence atau AI. Dalam konteks pendidikan, deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Yaitu bab 1 pendahuluan dalam pembelajaran mendalam atau PM. Di dalam bab 1 pendahuluan terdapat 3 subbab. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga ruang lingkup. Yang pertama latar belakang. Latar belakang yang pertama ada perubahan masa depan sulit diprediksi. Dunia berkembang sangat cepat, terutama karena teknologi, digitalisasi, dan perubahan sosial. Hal ini membuat kebutuhan kompetensi siswa di masa depan tidak bisa ditebak dengan pasti. Karena itu, pendidikan harus menyiapkan siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, adaptif, bukan hanya menghafal. Yang kedua, permasalahan mutu pendidikan seperti literasi, numerasi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Beberapa isu utama yang dihadapi, yang pertama rendahnya literasi dan numerasi, dua kurangnya berkembangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi atau COTS, ketiga ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah. Permasalahan ini menghambat kemampuan siswa untuk bersaing di era global. Yang ketiga, bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045. Indonesia akan memiliki populasi usia produktif yang sangat besar. Jika tidak disiapkan dengan pendidikan berkualitas, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi. Yang keempat, kompetensi di masa depan. Indonesia menargetkan menjadi negara maju. Untuk itu, generasi muda harus dipersiapkan dengan kompetensi abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, inovasi, dan karakter kuat. Jadi, pembelajaran mendalam menjadi jawaban untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan dengan kemampuan yang relevan, mendalam, dan bermakna. Di sini kita bisa lihat ada diagram batang keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik Indonesia masih rendah. Hasil PISA 2022 menunjukkan kurang dari 99% murid Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1-3 lower order thinking skills atau LOTS. Lebih dari 1% yang bisa menjawab soal level 4-6, yaitu soal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mendalam. Yang pertama, memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terkait penerapan pembelajaran mendalam di Indonesia. Ya, yang nomor 1 bisa disebutkan sebagai dasar kebijakan Kemendikdasmen. Pembelajaran mendalam menjadi landasan resmi bagi pemerintah untuk merancang kebijakan pendidikan yang modern dan berorientasi di masa depan. Selanjutnya yang kedua, menyediakan acuan bagi pengembangan program dan kegiatan untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan sumber daya serta infrastruktur yang diperlukan dalam penerapan PM. Contohnya itu pembelajaran mendalam membantu perencanaan infrastruktur belajar, kesiapan guru, alat pendukung pembelajaran, agar implementasi pembelajaran mendalam dapat berjalan maksimal di sekolah. Yang ketiga, mendeskripsikan kerangka kerja strategis implementasi PM yang meliputi kerangka waktu dan distribusi tugas, fungsi unit utama di lingkungan Kemendikdasmen. Tujuan ini menjelaskan bagaimana pembelajaran mendalam akan diterapkan termasuk jadwal implementasi, pembagian tugas antar unit Kemendikdasmen, mekanisme pengawasan dan evaluasi pembelajaran mendalam. Adapun sasaran program pembelajaran mendalam ditunjukkan untuk berbagai pihak. Yang pertama, Kemendikdasmen, yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi
provinsi atau kabupaten atau kota. Yang ketiga, pendidik, kepala sekolah, pengawas, pemilik tenaga kependidikan. Terus yang keempat, mitra pendidikan atau organisasi terkait. Artinya, pembelajaran mendalam bukan hanya program guru, tetapi program nasional yang melibatkan banyak pihak. Oke, yang selanjutnya masuk kita yang terakhir yaitu ruang lingkup. Ada dua ruang lingkup pembelajaran mendalam. Yang pertama, konsep akademik pembelajaran mendalam dengan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang pertama, konsep akademik pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam didasarkan pada 3 prinsip utama. Yang pertama, berkesadaran, yaitu siswa sadar atas proses belajarnya, bukan belajar otomatis. Yang kedua, bermakna, materi yang dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, menggembirakan, proses belajar menyenangkan dan tidak menekankan. Terus yang B, faktor pendukung penerapan pembelajaran mendalam. Faktor pendukung yang perlu dipersiapkan menerapkan pembelajaran mendalam dalam sistem pendidikan Indonesia pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, terutama pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan. Yang pertama, infrastruktur meliputi akses teknologi seperti internet, perangkat. Terus yang kedua, ada lingkungan kelas yang nyaman. Yang ketiga, fasilitas belajar yang memadai. Yang kedua, sumber daya manusia yang harus dipersiapkan, yaitu kompetensi guru. Soal HOTS atau pedagogi atau teknologi. Jadi kita perlu menyiapkan kompetensi guru yang maksimal. Terus ada kepala sekolah yang visioner dan juga pengawasan dan tenaga kependidikan yang memahami pembelajaran mendalam. Yang ketiga, ada kebijakan. Harus ada kebijakan yang mendukung seperti pelatihan guru, pendampingan sekolah, evaluasi pembelajaran berorientasi kompetensi, dan kurikulum yang fleksibel. Jadi kesimpulan materi kali ini, pembelajaran mendalam atau PM adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk menyiapkan generasi Indonesia menghadapi masa depan yang tidak pasti. Pembelajaran mendalam lahir karena kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memanfaatkan bonus demografi, dan mencapai visi Indonesia di 2045. Tujuan pembelajaran mendalam adalah menjadi dasar kebijakan pendidikan, acuan program pengembangan sumber daya, serta panduan implementasi strategis. Ruang lingkup pembelajaran mendalam mencakup konsep akademik yang menekankan kesadaran belajar, kebermaknaan, dan kegembiraan belajar, serta faktor pendukung seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan. Secara keseluruhan, pembelajaran mendalam adalah upaya nasional untuk menciptakan pembelajaran yang lebih mendalam, relevan, fleksibel, dan berdampak pada perkembangan kompetensi siswa. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.